Shalom orang-orang muda. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Selamat datang di Petra Youth Online Service. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, yeay. Haleluya. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti Daud menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari bangkit berdiri dari tempat duduk orang muda. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita, yeay. Katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti Daud menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Dialah yang layak terima segala pujian. Sekali kita sama-sama katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti Daud menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya. Dia segala yang bernafas memuji Dia. Mari bersama-sama bertepuk tangan orang-orang muda. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, satu harmoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia. Bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni.
bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Jump, jump. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Oh, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Kau Allah yang layak terima segala pujian dan syukur Tuhan. Shalom orang-orang muda. Shalom. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Shalom. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana keadaan orang muda di hari-hari ini? Saya percaya kasih setia Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan saya percaya di hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita kembali untuk kita kembali beribadah kepadanya. Di hari-hari ini, di hari di mana ibadah di gereja tidak dilaksanakan dan kita hanya bisa ibadah di rumah seperti yang saya dan saudara sedang lakukan hari ini. Saya tahu kuasa Tuhan tidak terbatas melalui ruang dan waktu. Dan di hari-hari ini Tuhan sedang ingin mengembalikan setiap umatnya untuk kembali beribadah kepadanya. Untuk kita sama-sama membawa kehidupan kita, membawa hati kita kepada Tuhan. Sebab biar hari ini orang-orang muda, saya mengajak setiap engkau hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tidak membawa masalah kita tidak membawa problem kita, sebab saya percaya kasih setia Tuhan sudah terlebih besar dari segala-galanya. Tetapi mari sama-sama kita datang hari ini, kita membawa segenap kehidupan kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab itulah adalah ibadah kita yang sejati. Amin orang-orang muda. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan. Hari ini Tuhan, keberadaan kami semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang besar tidak pernah melepaskan setiap kami. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami datang hari ini membawa hati kami untuk kami persembahkan di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Tahirkan setiap kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Sebab Engkau Allah yang layak. Terima segala yang kudus dari kami Tuhan. Ini segenap kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk bertemu dengan Engkau. Kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami siap bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami. Engkau Bapa kami. Dan kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami naikkan doa ini. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, mendengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tepat penghiburan
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan mengarah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Kau tak pernah jauh Tuhan dari kami. Kau selalu dekat Tuhan, dekat kami. Bahkan Kau di dalam kami Tuhan. Roh yang kudus itu Tuhan ada di dalam setiap kami Bapa. Dan hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami rindu membawa hati kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian yang terbaik dari kami di kehidupan kami Bapa. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. Tuhan kami sembahkan. Kirai lara bayaste, kirai lara bayaste, kirai lara bayaste, kirai lara. Kami sembah Kau Tuhan. We praise your name. We lift our hands. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Allah yang bertata dalam hidup kami. Segenap kehidupan kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Oh, Engkau kudus, ku sembah. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy, you are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, oh, glory to you, my Lord. Glory to you, my Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, I found where I belong. Katakan, you are holy, you are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, you are holy.
sing, you are holy, you are holy, oh holy. Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, holy. Glory to you, my Lord. Oh, oh, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your court, here in your court, where I'm close to your throne, I found where I belong. Katakan, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your court, when I'm close to your throne, I found where I belong. Here in your court, and here in your court, when I'm close to your throne, and I found where I belong. Sekali lagi orang membuat katakan, and here in your court, when I'm close to your throne, and I found where I belong. Kau kudus Tuhan, Kau kudus Bapa. Sama-sama katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, and I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great. and greatly to Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian
bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu oh, Tuhan, mulia namamu oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan kumuliakan, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, jadi pujian bagimu Tuhan. Kami bersorak, kami bersorak Tuhan. Haleluya, haleluya, Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia layak menerima pujian-Mu. Bagi namamu, kudus, kudus Engkau, kudus Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan, kudus Engkau, kudus, kudus Engkau, kudus, kudus Engkau Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh menikmati kebahagiaan di hadirat-Mu. Kami dipuaskan, kami dipuaskan, kami dipuaskan Tuhan. Mari terus sembah Dia, saudara-saudaraku, orang-orang muda dimanapun engkau berada. Mari sembah Dia beberapa saat lagi. Kiara labora labora labaya shikiara, kiara labora labaya shikiara labora 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 labora, kiara labora labora bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Ini pujian kami. Hati pujian bagimu Tuhan. Kehidupan kami Bapa hanya untuk Engkau. Kami persembahkan Tuhan sebagai korban yang
Kami dipuaskan, kami disegarkan, kami mengalami pemulihan di dalam hadirat-Mu. Orang-orang muda alami Tuhan. Sebelum Engkau mendengarkan kebenaran Tuhan, Tuhan yang sudah datang membajak hatimu di dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah datang membajak setiap hatimu, membersihkan setiap kotoran-kotoran, membersihkan setiap duri-duri, batu-batu di dalam nama Yesus. Supaya pada saat kebenaran-Mu disampaikan, Tuhan akan mengambil tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berdiri menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ambil alih Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu saja yang akan tersampaikan di dalam nama Yesus. Atmosfer di setiap rumah-rumah kami Tuhan Engkau kuasai di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Semua orang yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap untuk melakukannya, bersama-sama kita serukan. Amin. 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 Haleluya. 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 Shalom orang-orang muda. Shalom semuanya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah Petra Youth kali ini. Sekalipun masih secara online, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan siap untuk melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Iya, pujian yang luar biasa, bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan dan saya percaya semua saudara mengalami Tuhan. Mari dengan tidak berlama-lama kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Kita sedang mau belajar bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah Tuhan. Luar biasa, kita membaca saja kita sudah semangat sekali ya. Ada pesan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang muda, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kisah ini bagaimana Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya dikatakan, saya membaca di dalam latar belakang dari ayat ini ya,
bahwa Yesaya ini dia sedang sujud di dalam bait suci Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan, melihat kondisi bangsa Israel yang sedang jauh dari Tuhan, melihat keadaan di sekitarnya yang sedang jauh dari Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca di ayat sebelumnya, dikatakan Tuhan menghendaki pohon anggur itu menghasilkan buah yang manis, tetapi yang dihasilkan adalah buah yang asam. Hari-hari ini begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal-hal yang menakutkan di luar sana. Tetapi mari kita mengalami Tuhan, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Seperti Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Kata melihat berarti dia terhubung dengan Tuhan. Melihat berarti dia punya pandangan yang jelas. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia sedang melihat Tuhan. Dia tidak sedang melihat masalahnya. Worship leader sudah bilang tadi, kita tidak sedang datang membawa masalah kita, tetapi kita datang membawa hati kita kepada Tuhan. Karena kita melihat Tuhan, dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah saudara. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi di sekitarmu, pastikan engkau sedang melihat Tuhan. Engkau tidak sedang fokus kepada persoalan itu, tetapi kita sedang melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Adakah Tuhan menemukan tahta di setiap rumah-rumah kita? Adakah Tuhan menemukan ada mezbah-mezbah di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan menemukan itu dan kita boleh melihat Tuhan duduk di atas tahta seperti Yesaya? Orang-orang muda, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan berkata, Tuhan mencari tempat untuk dia bertahta. Tempat Tuhan untuk bertahta adalah pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar lagu yang indah yang kita nyanyikan, tetapi pujian di hadapan Tuhan adalah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Tidak peduli apapun keadaanmu hari ini, jangan berkata, oh kalau begitu saya tidak layak, oh kalau begitu saya tidak pantas. No, Tuhan siap bertahta atas kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang akan memulihkan kehidupan kita, cukup kita datang kepada Tuhan. Beberapa minggu lalu kita mendengar firman Tuhan, bahwa pada saat Nehemia membangun, yang terpenting datang saja. Datang saja kepada Tuhan, lakukan bagian kita. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Bahkan saya ingat kata-kata dari hambanya yang membawakan firman-Nya, bahwa apapun keadaan orang-orang muda, apapun keadaan kita, jangan pusing, cukup datang kepada Tuhan. Tuhan punya urusan untuk memulihkan hidup kita. Amin. Yes, haleluya. Di sini dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya. Serafim ini berbicara tentang makhluk surgawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus bergerak di dalam kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh surga. Kita akan mengalami pelayanan yang luar biasa. Kita akan bergerak di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti serafim, makhluk surgawi. Saya mau bilang di dalam nama Yesus, semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini, kita semua adalah makhluk surgawi. Kita semua adalah orang-orang surga. Kita semua adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan yang luar biasa. Dan dimulai dari bumi ini, kita masuk di dalam kerajaannya. Sebab itu biasakan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan di sini dikatakan, ada dua sayap dipakai untuk menutupi muka. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka. Mari kita melakukan segala sesuatunya tanpa wajah. Jangan kita melakukan sesuatu untuk kita dikenal oleh orang lain. Cukup Tuhan yang kenal kita. Biarkan awan kemuliaan Tuhan itu yang melingkupi kita. Segala kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bahwa dua sayap menutupi kaki mereka. Biarlah
Tuhan yang tampil dalam setiap langkah-langkah kita. Jejak-jejak kita Tuhan saja yang ditampilkan. Tidak ada lagi kedagingan. Bahkan dikatakan menutupi kaki ini bahwa menutupi aurat. Tidak ada lagi kedagingan. Tidak ada lagi hawa nafsu. Kita melayani bukan lagi dengan hawa nafsu. Bukan sebentar meledak-ledak dan sebentar lagi padam. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau kita melayani, ditutupi, dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan ada sayap dipakai untuk melayang-layang. Kita akan bergerak di dalam dimensinya Tuhan. Kita masuk di dalam dimensinya Tuhan. Kita akan dibawa Tuhan bergerak di dalam kairosnya Tuhan. Jangan pernah terlambat untuk menanggapi apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Hari ini tidak akan pernah bisa diulangkan. Detik saat ini tidak akan pernah bisa diulangkan. Mari kita tanggapi apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Yang pertama adalah Yesaya melihat, mengalami face to face dengan Tuhan. Memandang Tuhan secara pribadi. Karena kenapa? Ada tahta yang terbangun, yaitu hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Selanjutnya dikatakan, mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kekudusan Tuhan itu yang melingkupi kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau tanpa adanya kekudusan. Kalau hari ini mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Hari-hari kemarin ada kesalahan yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan, Dia terlalu mampu untuk menyucikan seluruh kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan mau ada kekudusan di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Waktu orang-orang yang ada di dalam rumah itu, dalam bait itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dikatakan alas ambang pintu itu bergoyang. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, waktu kita berseru kudus, kudus di hadapan Tuhan, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang bergerak dalam hidup kita. Sesuatu sedang Tuhan gerakkan di dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan alas ambang pintu. Dikatakan alas ambang pintu berbicara tentang apa? Di mana kita akan mulai sesuatu. Kita keluar dari rumah kita, kita keluar kepada bangsa kita, kepada kota kita. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan menggerakkan bumi ini. Tuhanlah yang menggerakkan perkara-perkara hebatnya di dalam nama Yesus. Sesuatu pergerakan yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di luar daripada nalar kita sebagai manusia. Tuhan akan kerjakan. Mari kita sembah Dia. Mari kita bawa hidup kita, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Biar Tuhan temukan ada suara kekudusan di dalam hidup kita. Biar Tuhan menemukan suara kekudusan itu ada dalam pergaulan kita. Suara kekudusan itu terdengar di dalam pekerjaan kita. Kita kerja yang benar. Sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, pelajar, biar Tuhan temukan ada suara kudus, kudus, kuduslah Tuhan di dalam seluruh aktivitas kita. Waktu kita bergerak melakukan sesuatu, ada suara yang nyaring terdengar di hadapan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Waktu kita berinteraksi dengan sesama kita, waktu kita sedang merencanakan sesuatu untuk masa depan kita, biar ada kekudusan Tuhan di sana. Bukan hawa nafsu, bukan kedagingan. Kadang-kadang ya orang muda, kita terlalu menggebu-gebu. Kita merancangkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Kita lupa tanya Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, orang-orang muda, tanya Tuhan. Apa yang kita mau lakukan, tanya Tuhan. Waktu kita bertanya kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, di sana akan ada kekudusan Tuhan melingkupi langkah-langkahmu. Dan waktu kekudusan Tuhan ada, Tuhan akan melakukan banyak hal.
Yang selanjutnya, ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan bahwa pada saat suara pujian itu, kudus kuduslah Tuhan, dinaikkan di hadapan Tuhan, di sana akan terjadi pembukaan sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Mungkin ada sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap itu baik. Tetapi di sini Tuhan membukakan kepada Yesaya bahwa sebenarnya dia sedang mengalami sesuatu. Dikatakan, celakalah aku. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Kenapa? Karena ternyata ditemukan Yesaya itu najis bibir. Mungkin tanpa sadar kita bergurau dengan sembarangan. Tetapi saya mau bilang, mari mulai hari-hari ini kita harus benar-benar menjaga kekudusan. Kalau mungkin teman kita bergurau yang tidak kenal Tuhan, jangan kita nimbrung kalau gurauannya itu tidak kudus. Mari kita benar-benar menjaga hidup kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Mari kita baca satu ayat di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-11. Ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Wahyu pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama bunyinya demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mengukur kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mengukur apa yang kita perbincangkan, apa yang sedang kita bagikan di sosial media kita. Tuhan sedang mengukur itu, bagaimana kita bersikap dengan keluarga kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang tua kita. Bagaimana kita bersikap dengan pemimpin rohani kita. Dan juga bagaimana kita bersikap dengan diri kita sendiri. Tuhan sedang mengukur itu. Kalau saudara ya yang mungkin tahu tentang tabernakel. Tabernakel itu ada 3 tahap. Yang pertama itu halaman, pelataran. Yang tahap kedua itu ruang suci. Dan tahap ketiga itu ruang maha kudus. Dan posisi daripada Yesaya ini, dia ada di ruang maha kudus. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Karena di halaman itu saudara dijelaskan ya, bahwa di situ kita tidak bisa lihat Tuhan secara langsung. Bahkan di dalam ruang suci pun kita tidak bisa lihat Tuhan secara langsung. Tetapi di mana kita bisa melihat Tuhan, yaitu di ruang maha kudus. Bagaimana untuk kita bisa sampai ke ruang maha kudus itu, ada tirai. Tirai itu berbicara tentang perobekan daging. Di sana kita harus mematikan daging kita. Mungkin hari-hari ini kita mungkin harus lebih cermat. Dan memang kita harus lebih cermat memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita bersikap dengan keluarga. Bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Bagaimana kita bersikap di dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tirai itu harus robek supaya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Dan dikatakan di sini, yang akan diukur, yang akan masuk di dalam ukuran itu adalah bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, bait suci, bukan pelataran. Di ayat yang lain dikatakan halaman itu akan diserahkan kepada antikris untuk diinjak-injak. Kristen halaman, Kristen yang hanya kenal Tuhan secara luar, tidak mendalam secara rohani. Mungkin kita sudah hebat melayani. Warning buat kita semua pelayan Tuhan, khusus buat saya secara pribadi. Warning. Jangan sampai saya berpikir saya sudah melayani Tuhan dengan hebat. Dengan begitu saya berjeri lelah, melayani ke sana kemari. Tapi ternyata saya tidak masuk di dalam ukurannya Tuhan. Yang masuk di dalam ukuran Tuhan itu adalah dikatakan di sini mezbah. Kalau saudara mungkin bisa cari di Google ya.
Mezbah itu letaknya dekat tirai. Jadi ternyata waktu saya pelajari, ternyata itu kan ada pelita emas, ada meja roti. Ternyata itu tidak akan masuk di dalam ukuran. Jadi orang yang hanya semangat melayani, hanya tahu firman, tetapi tidak hidup dalam pujian penyembahan, tidak terhubung dengan Tuhan, tidak akan masuk di dalam hitungannya Tuhan, tidak akan masuk di dalam ukurannya Tuhan. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan menemukan ada mezbah. Dan di dalam mezbah itu kalau kita kupas dengan baik-baik, Tuhan temukan ada dupa. Ada dupa yang dibakar di sana. Biar Tuhan temukan ada penyembahan yang berbau harum dalam kehidupan kita. Biar hidup kita ini terbakar di hadapan Tuhan. Pujian tadi kita sudah nyanyikan, mengapi-apikan diri. Biar Tuhan benar-benar membakar hidup kita orang-orang muda. Supaya kita masuk di dalam ukurannya Tuhan. Kita kembali kepada Yesaya. Yang pertama tadi adalah Yesaya. Dia melihat Tuhan. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia benar-benar memiliki koneksi. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Dan yang kedua, dia mengalami pertobatan sejati. Sampai dikatakan bibir, hal yang mungkin tanpa disadari. Kalau di sini dikatakan Yesaya ini adalah nabi Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, tetapi toh tetap masih ada juga hal yang najis yang Tuhan temukan. Tetapi inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin Tuhan akan pretelin hidupnya kita, semakin Tuhan akan bukakan kehidupan kita. Apa sih yang masih kurang? Sehingga seperti Raja Daud berkata, bebaskan aku dari kesesatan yang tidak aku sadari. Raja Daud berseru di hadapan Tuhan, bebaskan aku dari kesesatan yang tidak aku sadari. Mungkin itu kebiasaan kita yang mungkin menurut kita itu baik. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan bukakan apa sih yang Tuhan tidak inginkan. Bahkan hari-hari ini mari kita benar-benar melangkah tepat seperti yang Tuhan mau. Mau kemana? Mau melangkah kemana? Tanya Tuhan. Mau melakukan pelayanan pun tanya Tuhan. Tuhan mau enggak seperti ini? Nah, waktu kita mau hidup dituntun oleh Tuhan, kita mau terus dikuduskan oleh Tuhan, maka hal yang ketiga yang akan kita alami, kita akan mendengar suara Tuhan dengan jelas. Ayatnya yang ke-8. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Waktu kita terhubung dengan Tuhan, waktu kita memiliki mezbah di dalam kehidupan kita, maka kita hari demi hari akan semakin sadar akan kehidupan kita. Kita akan selalu berkata kepada Tuhan, sucikan hidupku Tuhan. Kita akan semakin mawas diri, kita akan semakin berjaga-jaga, kita akan semakin waspada di dalam kehidupan ini. Dan waktu Tuhan temukan kita sebagai orang yang berjaga-jaga, orang yang mawas diri, maka Tuhan akan memperdengarkan isi hatinya kepada kita. Kita tidak akan sibuk lagi mendengar berita-berita kiri kanan. Tetapi kesibukan kita akan mendengarkan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Seperti Yesaya, dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Siapakah yang akan kuutus? Tidak lagi berbicara tentang diri kita, tidak lagi berbicara tentang keluarga kita sendiri, tetapi berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Siapakah yang akan kuutus? Berbicara tentang suatu pekerjaan Tuhan yang besar. Sebab itu sebelum kita masuk di dalam utusan Tuhan, perbaiki hubungan kita. Pertama, dengan diri kita sendiri, terima dirimu apa adanya. Jangan bilang begini, saya hitam ya, saya jelek. Saya juga hitam, tapi saya manis kan. Ya, hibur diri. Tapi itu kenyataannya karena di dalam Alkitab Kidung Agung bilang begini, Sulamit engkau hitam tetapi manis. Ya, jadi jangan pernah menolak dirimu, karena kalau kita tidak bisa terima dirinya kita, bagaimana orang lain bisa terima kita? Jadi hari-hari ini yang Tuhan mau alami Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan terus hidup di dalam pertobatan sejati dari hari ke hari. Tidak cukup hanya hari ini, tetapi setiap hari kita butuh untuk bertobat, setiap hari kita butuh untuk mengalami Tuhan.
Dan yang ketiga tadi, kita akan mendengar dengan jelas suara Tuhan. Dan di sini dikatakan waktu Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dia dengan lantang menjawab, karena dia sudah mengalami pemulihan. Dia sudah dikuduskan, dia sudah disucikan. Dia dengan lantang menjawab, ini aku, utuslah Tuhan. Saya akan menutup sharing saya dengan satu kesaksian. Saudara, benar ya waktu kita terhubung dengan Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, membangun mezbah dengan Tuhan, memang akan ada potongan-potongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata, pohon anggur dia harus dirantingi untuk menghasilkan buah yang banyak. Saya pun secara pribadi mengalami banyak hal potongan-potongan dalam hidup saya. Bahkan pada 2 minggu lalu ya kalau tidak salah, saya mengalami potongan di dalam kehidupan saya dengan sesuatu hal yang saya lakukan, tetapi Tuhan bilang begini, stop. Saya bilang, Tuhan saya butuh. Tuhan bilang, kau pilih, saya yang memberikan kau berkat atau kau yang usaha dan kau terima berkat. Memang saya akan berkati apa yang kau lakukan, tetapi saat ini saya minta untuk engkau benar-benar totalitas di hadapan saya. Dan saat itu saya masih bergumul, saya masih berjuang, tapi satu titik saya bilang begini sama Tuhan, yes Tuhan, saya benar-benar serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya lepas dan semakin hari semakin saya mengalami Tuhan, hari lepas hari saya mengalami kasih Tuhan yang begitu indah. Dan suatu hari saya di Menara Doa, itu tepatnya minggu lalu. Minggu lalu itu di hari Rabu, saya berdoa pagi hari. Dan sementara saya berdoa, Tuhan sampaikan sesuatu, action, lakukan sesuatu untuk kotamu. Saya bilang, Tuhan saya cuma punya ini, lakukan nak, lakukan. Dan akhirnya saya enggak mau lagi bilang Tuhan begini-begini, enggak. Saya langsung bilang gini, iya Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya lakukan, seberapapun yang ada pada saya akan lakukan. Saya ingat anak yang sebenarnya dia enggak dituju oleh Tuhan. Yang dituju itu adalah murid Tuhan. Tetapi anak kecil ini yang punya 5 roti dan 2 ikan, dia menyerahkan segera. Dan saat itu saya pulang ke rumah, saya terus dengan Tuhan sambil saya baring-baring, saya buka HP dan ada teman saya WA. Dan pertanyaan teman saya adalah apa? Tuhan suruh saya WA Magda. Wow, saya cuma bilang gini, Tuhan kok spesial sekali ya. Tuhan suruh orang untuk WA saya, untuk tanya kabar saya. Dan ternyata apa selanjutnya? Dia bertanya, apakah ada pekerjaan Tuhan yang butuh bantuan? Wow. Saya cuma bilang begini, saya kagum dengan Tuhan. Di sini saya melihat saudara, waktu Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, jangan tunda-tunda. Belajar berkata begini, ya Tuhan. Waktu saya bilang ya Tuhan, hal itu datang. Minta nomor rekening saya. Dan saudara tidak sampai di situ. Sampai ada pun besoknya, ada ibu yang datang bawa berkat. Magda, ini berkat untuk pelayananmu. Sampai akhirnya yang saya berpikir tadi, saya cuma bisa mungkin berikan kota saya sedikit ini, mungkin cuma ini saja Tuhan. Tapi waktu saya belajar untuk taat dengan panggilan Tuhan atas hidup saya lihat berkat itu bertubi-tubi datang. Bahkan saudara, apa yang terjadi setelah kami berbagi di kota ini, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya ngobrol dengan teman saya bilang gini, Magda, Tuhan kok taruh di hati saya ya, memberkati ada satu gereja, pembangunan gereja tersebut. Saya bilang iya, saya langsung bilang iya. Terus teman saya bilang gini, nanti ya mungkin saya ambil dari kas ada satu grup ya, kas untuk memang kita memberkati hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tetapi di hati saya itu kuat, bahwa ini Tuhan akan sediakan juga. Cuman saya diam, tapi saya memang bilang, tunggu. Dan akhirnya saudara, itu hari Sabtu kami lakukan ya action, dan hari Minggu pagi-pagi saya masih baring-baring di tempat tidur. Terus tiba-tiba WA dari teman saya masuk lagi.
Teman saya ini tiba-tiba WA, saya berpikir oh mungkin ada yang mau didoakan. Halo Magda, apa kabar? Pertanyaan yang sama ya dengan yang tadi. Terus setelah itu saya jawab kabar baik dan saya berpikir oh mungkin ada yang mau mungkin didoakan kah atau apa begitu. Setelah itu chat selanjutnya apa yang masuk? Transferan, bukti transferan. Dan apa yang ditransfer di situ? Nilai yang saya bicarakan dengan teman saya sesuai dengan jumlah nilai yang masuk di dalam rekening yang dikirimkan kepada saya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dia terlalu hebat. Mari tanggapi panggilan Tuhan. Jangan berlama-lama. Hari ini tidak akan pernah bisa diulangkan kembali. Karena ini masa percepatan Tuhan. Ini kairosnya Tuhan. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dipindah tangankan kepada orang lain. Jangan sampai kesempatan ini dialihkan kepada orang lain. Jangan biarkan Tuhan terus menunggu. Kalau kita saja berdoa kita maunya cepat dijawab ya. Mari kita juga mau jawab apa yang Tuhan mau atas hidupnya kita. Dan di sini dikatakan bahwa ini aku, utuslah aku. Saya percaya orang-orang muda Petrayut akan berkata ini aku, utuslah aku. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan dalam Petrayut, mari kita berkata yes Tuhan kami siap. Bahkan saudara doakan kami. Tuhan menaruh lagi di dalam hati kami untuk pergi ke daerah-daerah. Dan saudara, kami belum pergi. Kami masih berdoa. Kami juga sudah tanya sama otoritas bilang tunggu. Dan waktu beberapa hari kemarin, yang mungkin 2 hari lalu, ada lagi satu teman saya WA. Yang ketiga kali ya dengan pertanyaan yang sama, Magda apa kabar? Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa? Magda, apakah kok ada planning pelayanan ke daerah-daerah? Wow, saya semakin kagum dengan Tuhan. Saya semakin kagum dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan saya percaya saudara-saudara, orang-orang muda dimanapun engkau berada, Tuhan sedang membawa kita untuk terkagum-kagum, semakin kagum dengan karyanya Tuhan. Bahkan saya ditanya, berapa dana yang kau butuhkan? Saya belum melangkah, saya belum tahu saya mau ke daerah mana. Tuhan sudah urus apa yang saya butuhkan. Jadi saudara, kalau Tuhan suruh kita melangkah, jangan engkau takut tentang apa yang kau butuhkan. Jangan engkau takut untuk apa yang kau perlukan di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu. Kalau Tuhan suruh engkau memulai suatu bisnis yang baru, jangan takut. Yang penting kita berbisnis. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita mau menjadi utusan Tuhan. Dengan bisnis yang Tuhan percayakan, kita mau menjadi utusan Tuhan. Saya undang tim PW maju ke depan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah apapun profesi kita, pastikan bahwa hidup kita terhubung dengan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Pastikan kehidupan kita terus mengalami pemulihan dari hari ke hari. Kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan akan terus mengoreksi hidup kita dari hari ke hari. Kekudusan Tuhan akan semakin dinyatakan atas kehidupan kita. Dan kita akan terus dipimpin oleh Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Ada koneksi yang baik dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar saat Tuhan memanggil kita. Dan bukan hanya mendengar, kita siap menanggapi panggilan Tuhan itu. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya tidak tahu kesaksian apa lagi yang akan saya bagikan buat orang-orang di luar sana di hari-hari ke depan. Tapi saya percaya setiap hari akan ada perkara-perkara hebatnya Tuhan saat kita terhubung dengan Tuhan. Ada kejutan-kejutan manis yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Ada hadiah-hadiah yang istimewa setiap hari kehidupan kita. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, kemuliaan bagi Engkau
Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, kemuliaan bagiku memujimu selamanya, ku memujimu selamanya. Semakin mengasihimu, dekat tatamu, dekat tatamu, di hadiratmu temukan kasihmu. Ku memujimu selamanya, semakin mengasihimu, dekat tatamu, di hadiratmu temukan kasihmu. Dekat, dekat, dekat tahtamu, di hadiratmu temukan kasihmu. Sekali lagi katakan dekat di hadiratmu. Dekat tahtamu, di hadiratmu temukan kasihmu. Haleluya, temukan kasih-Mu Kau kudus Tuhan, Kau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau kudus Bapa, tiada yang seperti Tuhan. Kami sujud menyembah Kau yang terbesar di dalam hidup kami Bapa. Orang-orang muda, hiduplah di dalam kekudusan dan engkau akan menemukan kasih Tuhan yang tanpa batas. Dan waktu engkau hidup dalam kasih-Nya Tuhan, mengalami hubungan yang baik, keintiman yang baik dengan Tuhan, engkau akan mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dan engkau akan menjadi pribadi yang siap menanggapi panggilan Tuhan atas hidupmu. Apapun keberadaanmu hari ini, sekali lagi apapun profesimu, segera tanggapi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh untuk kita melakukan sesuatu, tidak harus mungkin kita yang pergi, tetapi mungkin Tuhan suruh kita berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Kalau mungkin Tuhan suruh untuk menghubungi seseorang di dalam gadgetmu ini, di sosial mediamu, lakukan itu. Hari-hari ini kita sedang diutus oleh Tuhan. Tanggapi panggilan Tuhan dengan segera. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan, jangan takut. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Hari-hari ini saya melihat dengan mata iman saya, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang muda. Orang-orang muda dengan berbagai macam profesi yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Engkau akan bangkit menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah, rohani jasmani. Dan engkau akan bangkit menjadi jawaban. Engkau akan menjawab kebutuhan kotamu. Engkau akan menjawab kebutuhan bangsamu. Engkau akan menjadi jawaban di setiap tempat di mana engkau pergi. Engkau akan memberikan solusi kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, kasih Allah mengalir atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu orang-orang muda. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami siap untuk melakukannya. Kami mau dikuduskan dari hari ke hari. Kami mau terus Tuhan mengalami Engkau.
Dan biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang peka mendengar suara-Mu. Kami akan mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dan bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi kami akan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Dan kami akan melakukan pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kami tidak akan pernah membuang-buang kesempatan, karena waktu ini sangat berharga. Dan setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami harus kami pertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang muda dimanapun berada. Kasih Allah mengalir atas kehidupan mereka, atas keluarga kami Tuhan di dalam nama Yesus, atas studi kami, atas bisnis pekerjaan kami Tuhan. Kami siap menjawab panggilan-Mu Tuhan. Engkau akan memberitahukan dengan jelas apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Sebab itu telinga yang terbuka ada pada kami, mata yang terbuka untuk melihat dengan jelas visi-Mu Tuhan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh yang melayani hari ini Tuhan. Kami percaya ada berkat Allah yang terus melimpah atas kehidupan kami. Dan kami perkatakan orang-orang muda bangkit, orang-orang muda bangkit di dalam nama Yesus. Petra Youth bangkit di dalam nama Yesus. Dan kami akan berdiri untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam nama Yesus. Dan di atas semuanya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan, kami mau mengangkat tangan kami dan kami katakan semuanya karena Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, Raja segala raja di dalam nama Yesus. Berkat-Mu Engkau curahkan melimpah atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas rohani jasmani kami di dalam nama Yesus, atas pendidikan kami, atas seluruhnya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua orang-orang muda yang siap menanggapi panggilan Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, tuangkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa, beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti Daud menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan riang gembira.